Ustaz, di Batam banyak beredar buku-buku sesat bid'ah di dalam masjid sebagai referensi bacaan karena banyak para pengurus masjid kurang paham masalah ini dan para ikhwan salafi yang tahu hal ini tidak memberi respon. Ini contoh-contoh buku yang pernah saya sita di dalam masjid. Pertanyaan saya, apa dari tindakan saya ini dibenarkan? Hadirin sekalian, tolong dicamkan. Gerakan memvonis itu bukan hak antum. Kita adalah gerakan al-irsyad, al-hidayah, ad-da'wah, at-tasfiyah wa tarbiyah. Antum menyita, pertama, sudah izin belum? Kalau belum izin, antum bisa dituduh maling. Soalnya mas, bahasanya kalau yang menertib, kalau yang nyita pemerintah, yang ngobrak-ngabrik tempat-tempat kemungkaran itu pemerintah, bahasanya enak, penertiban. Tapi kalau yang rusak adalah kita, bahasanya telah terjadi pengrusakan secara massal. Hati-hati. Maka minimal antum memberikan nasihat, pemasukan, dan antum sendiri ngomong bahwa kebanyakan pengurus masjid tidak mengerti. Antum sampaikan dulu. Kalau tidak, akan terjadi fitnah. Wah, kelompok itu coba jangan dibaca, buang ke got. Ini tulisan ada. Jangan dibaca, buang ke got. Hadirin sekalian, kalau ini sampai ketahuan orang yang tidak paham, wah ini ada kelompok ekstrem banget, buku Islam dimasukkan ke got, Quran dihina, dimasukkan ke got. Mereka tidak dan belum paham apa itu sunnah, apa itu syiah, apa itu bahayanya Rasulullah. Makanya lebih bagus teknik yang diterapkan Rasulullah. Sadarkan dulu kesadaran untuk membenci berhala. Mereka akan menghancurkan berhala itu sendiri lewat tangan-tangan dia sendiri yang dulu bikin berhala, yang sungkem dan nyembah berhala. Inti kesadaran itulah ya ikhwan yang bisa mengangkat kitab-kitab ini pindah dari rak menuju ke tempat-tempat yang inti inginkan. Tetapi kalau antum bertindak tanpa antum barengi dengan dakwah, tau'iyah, berbahaya. Maslahat dan madaratnya bisa lebih besar madaratnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, dampak positif amar ma'ruf lebih nyata, eksesnya tidak ada. Antum teruskan. Ada yang kedua, membuahkan dampak maslahat yang bagus, yang nyata, tapi menimbulkan madarat, mafsadah, tapi enggak begitu nampak besar, teruskan juga. Tapi yang ketiga, madaratnya lebih besar daripada manfaat maslahatnya, wajib dihentikan karena ad-darar la yuzalu bid-darar, bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya serupa. Makanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menggulingkan pemerintahan yang sah kecuali dengan syarat telah nampak kekufuran yang nyata, dan keduanya kita sanggup menghentikan dan punya kekuatan yang sepadan. Bila kalau kita lawan AK-16 ini dengan pisau dapur ya nggak ketemu no, mas. Dalam kondisi seperti itu haram hukumnya untuk menghilangkan kemungkaran malahan. Kenapa? Ad-darar la yuzalu bid-darar, bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya serupa. Makanya sekarang kita mari gerakan tasfiyah wa tarbiyah ini kita galakkan dulu, mas.
Saya sering umpamakan ini adalah batang syariat. Kita ingin menanamkan syariat. Buahnya adalah khilafah. Mudah-mudahan kita dapat. Maka tanaman ini sangat bergantung buah tidaknya, proses penyemprotan hamanya, tasfiyah, dan pemupukannya, tarbiyah, penyiramannya, tazkiyah. Makanya Allah katakan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Ada sebagian kelompok atau orang yang cuma cita-citanya buah, mikir buah, khilafah. Kemana-mana yang dibahas khilafah. Ya ikhwan, apa mungkin dapat buah gak nanam? Yang paling penting itu nanamnya. Batang syariat kita tancapkan di negeri kita yang mulia ini. Yang penting semprotan hamanya bagus, pupukannya rutin, siramannya bagus. Mosok sih gak keluar buah? Kok seandainya gak keluar buah? Bukan kehendak kita. Tidak semua orang yang nanam harus dapat hasil panen. Tapi yang paling penting kan nanam. Inilah yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang kita cari. Sehingga pertanyaan kubur bukan man khilafatuka wa ma daulatuka, tapi wa man rabbuka wa ma dinuka wa ma alladhi ursila ilaih. Kita mati enggak ditanya soal masalah khilafah toh? Ditanya tentang masalah penanaman syariat ini. Dengan demikian antum hentikan dulu. Kalau memang antum kerjasama dengan pemerintah yang sah, sehingga bisa antum mendapatkan maslahat. Jadi yang kalau yang nertibkan pemerintah itu bahasanya nanti dirusak sampai amburadul, Mas. Wah, pokoknya kalau antum lihat penertiban kaki lima itu kan, wah, kadang-kadang dibanting, dikepruk di ini. Tapi bahasanya di media sedang terjadi penertiban kaki lima. Enak toh? Enak. Ini pentingnya. Dan kita nggak punya media yang begitu kuat. Dan kalau toh kuat, kita nggak punya hak. Sehingga tindakan-tindakan yang konyol seperti ini malah merusak dakwah kita. Sehingga yang kita dapat inginnya maslahat tanpa madarat. Maka tolong hindarkan, Mas, masing-masing ada wilayahnya. Kita punya hak untuk mengajak. Kita punya hak untuk menunjukkan ini halal, ini haram, ini baik, ini mungkar. Tapi nangkep, bertindak, memvonis, mengetok palu, menjatuhkan sanksi, hak pemerintah. Sehingga ikhwan, saya cukup kasihan di Jakarta ada beberapa gerakan yang itu nangkep bencong ditelanjangi, bencongnya sampai nangis itu. Dari mana ayatnya, berapa hadisnya, di mana nangkep bencong sanksinya ditelanjangi? Serahkan ke pemerintah. Kalau seandainya ente mau bertindak hukum, Mas, pertama ente nggak punya tempat untuk sidang, penjaranya ente nggak punya, paling ente penjara di kandang wedus. Nggak punya alat gitu. Bagaimana antum bisa memvonis, bisa menjatuhkan sanksi? Ente perangkat hukum nggak punya, pengadilan nggak punya, hakim nggak punya, penjara mau dititipin. Pak, titip ini penjara ada 5 orang. Emangnya sepeda motor apa nitip? Makanya tolong dihindarkan. Hadirin sekalian, Sungai Efrat itu di Irak. Efrat.
Apa sih namanya dalam bahasa Latinnya? Ada yang kenal nggak? Hah? Antum nih. Jadi mengalirnya di Irak, ya, dilalui sama alirannya. Pokoknya nanti tempat perangnya itu di Irak. Tempat perebutannya pasir emasnya itu di Irak. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, semua berangkat untuk berebut itu yang mati 99, yang hidup 1, dan semua yang berangkat alasannya la'alla ana alladhi wahid, mudah-mudahan saya yang 1 itu. Berapa? Itu. Ada lagi? Hadirin sekalian, Ya'juj Ma'juj turunannya Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh punya anak 3. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Syam, Ham, Yafid. Syam menurunkan bangsa Semit, termasuk Arab dan Bani Israel. Ham menurunkan orang-orang Sudan, dan Yafid menurunkan Ya'juj Ma'juj, dan termasuk orang-orang Yunan. Kemudian pada saat Zulkarnain, karena dia melakukan berbagai macam keonaran Ya'juj Ma'juj, akhirnya dibikinkan negara di bawah tanah, terus kemudian ditutup. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, celaka bagi orang Arab, keburukan sudah dekat, dan lubang Ya'juj Ma'juj sudah segini. Ketika Rasulullah SAW bersabda sudah segini. Oleh karena itu sepakat di antara ulama ahli sunnah wal jamaah, Ya'juj Ma'juj adalah min Adam, dari anak Adam. Ummatun adimatun. Bentuknya Imam Ibnu Asir di dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh mensinyalir keluarnya nanti di Cina. Bentuknya pendek, perutnya gede, matanya sipit, dan pipinya lebar beledak. Gitu. Dan ada beberapa film-film barat kadang-kadang bikin bentuk ini. Dajjal aja kadang-kadang dibikin. Orang barat paling tahu, Mas. Paham dia hadis-hadis begini. Makanya untuk variasi film itu dibikin manusia kayak Ya'juj Ma'juj, manusia kayak Dajjal, sudah dibikin mereka. Itu. Allahu a'lam. Hadirin sekalian, orang yang mengingkari tanda-tanda kiamat, pengingkaran tersebut didasarkan atas jahil, jelas ma'dzur ala jahlihi. Namun jahil itu ada 2. Jahil muridun lil hidayah, orang bodoh yang menginginkan hidayah, mencari enggak nemu-nemu, dimaafkan oleh Allah. Ada yang jahilun mu'ridun 'anil hidayah, orang yang bodoh berpaling dari hidayah. Sebetulnya dia harusnya enggak bodoh. Kajian di depan rumahnya, masjid dekat, ngaji gampang. Bodoh itu karena dirinya sendiri enggak mau ngaji. Ini jelas enggak dimaafkan. Inilah yang dimaksud orang-orang yang sudah sampai kepadanya hujjah. Nah, siapa yang mengingkari hal-hal yang seperti ini, maka dia termasuk orang yang membatalkan keislamannya. Karena termasuk 10 hal yang membatalkan keislaman disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, al-i'radu an dinil Islam bi'adami ta'allumihi wal amali bihi. Berpaling dari ajaran Islam karena tidak mau mempelajarinya atau tidak mau mengamalkan. Apalagi masalah kiamat, masalah hal-hal yang sifatnya akidah, mengingkari, dia tahu bahwa itu adalah hak datang dari Rasulullah secara benar diingkari, maka dia kafir. Tetapi tolong dicamkan, bukan berarti ini memberikan hukum umum. Artinya setiap orang yang mengatakan
mengingkari itu langsung kita katakan kafir. Tidak, itu hanya hukum umum. Tapi untuk vonis orang per orang dibutuhkan syarat-syarat. 1, akil balik. 2, dia ingkari dengan sengaja. 3, telah sampai hujjah penjelasan tentang pengingkaran tersebut, bahwa pengingkaran itu akan menimbulkan kekufuran. Dan yang keempat, tidak ada syubhat takwil, salah takwil. Contoh, ada orang yang menghalalkan khamr umpamanya, saya katakan khamr halalan thayyibah. Loh kok beda begitu Mas? Oh, firman Allah ada di Quran itu, khamr halal. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat salat kamu sementara dalam keadaan mabuk. Berarti kalau enggak salat boleh mabuk. Bisa saja orang mencomot ayat ini, kemudian dia tidak tahu, wah ini ada ayat bagus untuk saya, boleh minum khamr, yang penting enggak salat. Syubhat. Karena belum sampai penjelasan kepada dia, akhirnya muncul salah takwil, padahal ayat itu sudah dinasakh. Sehingga tidak bisa dikufurkan. Dan yang terakhir, yang menjatuhkan vonis kafir adalah ulama. Oleh karena itu hadirin sekalian, vonis-vonis kita di antara kita seperti ini hanya umum. Siapa yang mengatakan ini kafir, siapa yang mengatakan ini kafir, tapi orang per orang hati-hati. Makanya Syekh Jibrin mengatakan, jika di antara kalian mendapati saudara kita muslim mengatakan atau berbuat kekufuran langsung secara pribadi, maka buat kita yang paling terbaik adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Tidak manfaat Mas. Sekarang saya tanyakan, apa manfaatnya ente berhasil memvonis dia kafir? Yang keduanya, setelah kita vonis kafir, bisa enggak kita jalankan konsekuensi vonis? Di antara konsekuensi vonis, kita harus pisah antara suami istri, karena enggak boleh, enggak halal. Hartanya tidak diwarisin. Kalau mati enggak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Makanya harus ulama. Mas, sekarang anak tanya, orang mau divonis maling, dipotong tangannya, mungkin enggak kita vonis di jalanan, divonis orang-orang sembarangan, orang awam, atau pakai proses pengadilan? Pakai proses pengadilan. Kalau sekarang saya tanya, mana yang lebih berat, hukuman kufur apa maling? Mas, jawab dong Mas. Mana yang lebih berat, vonis potong tangan dengan vonis kufur? Mana yang lebih berat? Kufur. Lewung dipotong tangannya aja pakai proses pengadilan, kok diponis kufur, main tunjuk di jalan, di kantor pos atau pos kamling, Mas ente kufur. Ya Allah, ini Mas bahaya akidah takfiri yang sudah mulai banyak menyebar di negeri ini. Contoh aja, muncul kitab kafir tanpa sadar. Itu kitab paling berbahaya. Itu takfiri tulen yang berasal dari Mesir, yang dimuqaddimai oleh Abu Bakar Ba'asyir. Jelas itu, sama berarti. Dengan demikian hadirin sekalian, waspada terhadap kitab-kitab yang seperti ini bisa meracuni otak pemuda. Akhirnya mengatakan seluruh orang kafir. Padahal Rasulullah mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya si kafir, akan kembali kepada salah satunya. Kalau yang enggak ditunjuk, yang menunjuk. Dan ya ikhwan, lebih lucu lagi sekarang takfir itu membuat suatu kaidah yang menyebabkan semua orang kafir kecuali dirinya yang enggak. Man lam yukaffirul kafir fahuwa kafir. Betul, ini sebetulnya kaidah baik, tapi diterapkan dengan cara tidak baik. Siapa yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, maka kafir. Ayo. Kalau sekarang saya katakan si fulan kafir, ente berani enggak mengkafirkan dia? Kalau enggak berani, ente kafir juga. Terus jadi ini kafir multi level marketing. Iya.
Karena malam yukaffirul kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, kafir juga. Sampai Syekh bin Bas divonis mereka kafir karena Fahad kafir. Karena Syekh bin Bas enggak berani mengkafirkan Fahad, maka Syekh bin Bas juga kafir. Kan coba bayangkan. Makanya pernah ada orang Khawarij takfiri dialog lagi tawaf, ngomong-ngomong masalah surga. Ente nanti tinggalnya di mana di surga? Iya, yang penting surga kan milik kita berdua. Karena semua kafir. Coba bayangkan mas, ngomong-ngomong surga, cuman berdua. Coba. Plus Rasulullah sama sahabat. Gitu. Itu pun sahabat kan sudah dikafirkan juga kan? Karena masalah tahkim itu kan, pada waktu perang Siffin. Katanya si temannya, aduh, anak gak mau surga ente deh. Masuk surga cuma berduaan di sana, padahal penghuni surga banyak. Akhirnya satunya tobat. Coba surganya orang takfiri mas, tidak surga kita nanti. Dia punya surga sendiri yang dihuni oleh beberapa orang saja. Dan orang Indonesia yang bisa masuk surga cuma dia semua. Bahkan ada orang yang ditanya, semua orang di Indonesia ini kafir kecuali saya sama teman saya di Afghanistan. Sama teman saya di sana. Dua. Allah. Dan anehnya ada lelucon-lelucon dari orang-orang kafir, orang-orang takfiri, maksudnya mengkafirkan pemerintah terutama. Alasannya ternyata sepele, biar halal nyolong listrik. Kalau sekarang pemerintahnya kafir, berarti boleh dipek. Dipek itu diambil. Ya, harta fai itu harta yang diambil tidak dalam keadaan perang. Akhirnya nyolong telepon, nyolong listrik dan yang lainnya dengan seenaknya. Ini hadirin sekalian tentang masalah akidah takfiri, tolong diwaspadai. Hadirin sekalian, ini jelas pernyataan yang sangat lucu. Karena Isa aja belum turun, Dajjal belum keluar, apalagi Ya'juj Ma'juj. Oh, Imam Mahdi aja belum. Dengan demikian pernyataan yang mengatakan Ya'juj Ma'juj sudah keluar, kalau yang dimaksud zamannya Zulkarnain betul. Tapi kalau yang dimaksudkan setelah Rasulullah SAW diutus Nabi, belum. Karena sudah jelas urutannya tadi, Imam Mahdi, Dajjal, Isa, Ya'juj Ma'juj. Setelah itu Isa mati, disolatin. Setelah itu turun hujan membersih turun dukhan, keluar dukhan, mengambil nyawa semua orang mukmin, tidaklah menghirup kecuali mati. Setelah itu tidaklah tersisa kecuali seburuk-buruk orang. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, la taqumus sa'atu hatta la yuqal Allah Allah. Tidaklah hari kiamat tegak sampai Allah Allah tidak diucapkan. Karena saking buruknya. Bahkan manusia nanti setelah itu disebutkan dalam hadis, berhubungan manusia laki perempuan itu seperti keledai, sudah enggak kenal suami istri, bebas seperti keledai. Hadirin sekalian, tidak ada kisah yang jelas. Adapun siapa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, siapa mas yang di Madinah? Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad jelas bukan Dajjal. Yang pertama, pernah dia dikatakan Dajjal, ya Rasulullah, Dajjal kan enggak masuk Madinah Mekah. Ana masuk ya Rasulullah. Ana masuk. Tinggal di Madinah, bahkan haji Muslim, dan disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dia masuk Islam. Karena memang dia memiliki keajaiban yang aneh sekali. Cuman yang dalil paling kuat, dan dia ngomong sendiri, ya Rasulullah, kalau ana Dajjal, katanya Dajjal enggak masuk Mekah Madinah, ana masuk ya Rasulullah. Madinah masuk, Mekah ana haji ya Rasulullah. Itu bukan ya.
Yang jelas tidak ada riwayat bahwa apakah dia itu beranak pinak, suami istri, dilahirkan dari mana. Intinya sudah ada. Ini termasuk min ilmil ghaib la yus'al, masalah perkara gaib, ilmu gaib yang enggak boleh ditanyakan. Adapun tanda-tandanya sudah jelas. Tentang kalau yang ditanya bagaimana nanti bentuknya kiamat, Allah sudah jawab al-qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush. Makanya bahasa Indonesia juga mampus. Itu sama. Berhamburan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma tuhaddisu an-nasu akhbara bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasduru an-nasu ashtatan liurau a'malahum, dan seterusnya. Itu kalau yang ditanya maksudnya itu. Kalau tentang hakikatnya kaif, wallahu alam. Karena ketika seorang badui tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat?" Rasul enggak jawab, bahkan dia belokkan dengan jawaban yang bagus, "Madza a'datta?" Apa yang kau siapkan untuk kiamat? Maka katanya orang badui yang lugu tadi, "Hubbullahi wa rasulih." Cinta Allah, cinta Rasul. Rasul jawab, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Anas bin Malik yang paling kangen kalau orang Badui nggak datang, karena kalau dia datang walaupun reseh, bawa perkara hukum baru dan bawa aneh-aneh. Nangis dia, nangis kesenangan. Tidak pernah saat saya senang setelah masuk Islam kecuali hari ini. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Kau akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang kau cintai. Oleh karena itu, saya cinta Allah, cinta Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman. Walaupun amalanku tidak sejajar dengan mereka, hanya aku berharap dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang saya cintai. Allahu Akbar. Badui datang ke masjid kencing aja, walaupun ngerepotin, hukum baru kan? Coba kalau nggak ada dia kencing, cara membersihkan najis, hukum masjid, bagaimana kita itu menjaga kebersihan masjid, apa-apa yang boleh di masjid, boleh nggak di masjid. Ini gara-gara batu. Coba bayangkan hadirin sekalian ketika istisqa, minta doa hujan, Rasul sedang enak-enaknya khutbah Jumat dihentikan. Akhirnya keluar hukum berapa itu? Puluhan. Bahkan dari hadis ini Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya mengeluarkan puluhan faedah dari hikmah ini doa istisqa-nya Rasulullah. Di antaranya syariat istisqa. Keduanya bolehnya kita berdialog dengan imam, dengan khatib ketika khutbah. Kan? Gara-gara Badui itu. Ikhwan, secara umum anak ingin tegaskan biar enggak salah faham. Rasulullah katakan la yatamannayanna ahadukum al-maut lidurrin nazala bihi wa in kana la budda minhu falyaqul Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairun li wa tawaffani in kanatil wafatu khairun li. Janganlah di antara kalian berangan-angan kematian karena bahaya yang menimpa. Kalau memang terpaksa maka berdoalah, ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupan masih terbaik buat saya, dan matikanlah kalau memang kematian sudah terbaik buat saya. Namun kalau dalam kondisi fitnah yang sangat mengerikan, kita boleh berdoa untuk minta mati. Buktinya Rasul katakan dalam hadis Bukhari Muslim, la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri rajuli fayaqulu ya laitani makanahu. Tidaklah tegak hari kiamat sehingga ada orang lewat kuburan seseorang berangan-angan, ya Allah, kenapa saya enggak mati zamannya orang ini aja. Sehingga Rasulullah SAW juga mengajarkan doa, idza aradta fitnatan fil qaumi
fadbidni ilaika ghairu maftunin. Ya Allah, kalau engkau menginginkan satu fitnah yang dahsyat, aku tidak mampu menghadapinya, ambillah aku sebelum datangnya fitnah. Dan itu Masya Allah doa yang kita minta kan, supaya kita diambil daripada mati kena gempa, mendingan mati normal. Berdoa. Allahu a'lam. Terus tentang tentang kepemimpinan yang dibutuhkan cakap adalah pemimpin negara, bukan kepemimpinan remaja masjid. Atau itu enggak masuk. Ini yang dimaksud al-imamatul udma, kepemimpinan udma kubra, yaitu negara. Ya, seperti harus perempuan itu imamatul kubra. Kalau sekarang kita ngangkat pemimpin arisan ya nggak apa-apa mas, perempuan nggak apa-apa. Itu ketua arisan aja cari ulama. Terus yang lainnya, yang penting tidak ada unsur madarat. Contohnya ada Karang Taruna remaja putri, kita angkat ketuanya perempuan, remaja putra laki-laki, bagus pembagian wilayah supaya tidak ada ikhtilaf. Jadi yang dimaksud itu kecakapan. Dan saya sudah katakan, kenapa muncul pemimpin yang tidak cakap? Karena tanda kiamat, bai'ul hukmi, jual beli hukum. Yang penting duit. Akhirnya yang penting duitnya gede, siapapun bisa jadi pemimpin. Itulah arahnya menuju ke sana. Muncullah pemimpin yang tidak cerdas, tidak bijak, tidak adil, tidak cakap, tidak profesional. Allahu a'lam. Hadirin sekalian, itu klaim enggak benar bahwa keberhasilan Islam ditentukan oleh toleransi. Sebetulnya kita enggak usah membesar-besarkan toleransi dan tidak usah mempersoalkan toleransi. Yang penting selagi kita membagi wilayah dengan baik, mana wilayah muamalah, mana wilayah lakum dinukum waliyadin, beres. Kenapa orang Yahudi bisa hidup di Madinah? Pembagian Rasulullah, mana wilayah muamalah dengan walakum dinukum waliyadin, beres, lancar. Kan yang mengkhianati orang Yahudi sendiri. Masalahnya di Indonesia sekarang, karena sering dicampur aduk, sering diacak-acak oleh kelompok-kelompok zindik yang ingin mengacukan Islam, tidak ingin muslim tenang, dengan mencampur aduk wilayah muamalah dijadikan wilayah lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin dijadikan wilayah muamalah. Akhirnya kacau balau. Siapa sih yang melarang kita mengatakan senyum kepada orang non muslim? Siapa yang melarang kerja sekantor dengan orang muslim, non muslim? Siapa yang melarang kita bikin rumah di sampingnya orang muslim, non muslim? Mana dalilnya? Bahkan kita sewa menyewa rumah dengan orang non muslim silahkan, dagang dengan orang non muslim silahkan. Cuma kalau sekarang dagang dicampur selamat Natal, selamat Idul Fitri, ini yang nggak benar. Hadirin sekalian, lempar-melempar senyum, kerja bakti membersihkan saluran lingkungan, berkumpul untuk menata keamanan di lingkungan, menyoal masalah kesejahteraan anak-anak yang ada di lingkungan itu supaya yang putus sekolah bisa sekolah, mengajari masalah-masalah ilmu umum. Itu adalah masalah-masalah yang dibolehkan oleh Islam. Tapi kalau sudah wilayah dicampur acak-acak lakum dinukum waliyadin, muamalah, ini awal biang kekacauan kerukunan umat beragama di Indonesia. Contoh aja sekarang hadirin sekalian, siapa orang yang enggak gerah? Orang muslim yang punya prinsip inna dina indallahil Islam, disuruh mengatakan semua agama benar, hatta orang Kristen pun gerah sama liberalisme. Enggak mau. Sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 itu sudah enak. Masing-masing agama punya hak untuk menjalankan kepercayaannya. Enggak usah saling membenarkan, udah selesai. Dan wajar kok. Sekarang saya sebagai seorang muslim mengatakan agama yang terbaik adalah agama saya.
Anehnya, liberalisme ini sudah masuk ke sekolah-sekolahan. Seorang guru ketika ngajarin anak-anak muslim membuat satu pertanyaan, sebutkan agama yang paling benar di sisi Allah. Nggak boleh. Nggak boleh. Guru agama benar. Ini kan pertanyaan untuk orang Islam. Materinya agama Islam. Apa masalahnya? Saya menguangkan pertanyaan, sebutkan agama yang paling benar. Gitu. Ini campur aduk di Indonesia. Akhirnya antum lihat ikhwan, ketika umat Islam kuat, sangat toleran, ketika sama-sama kuat, umat Islam dikerjain. Ketika umat lain kuat, kita dibantai. Akhirnya yang terjadi bukan kerukunan, bukan toleran. Akhirnya apa? Kebohongan, penipuan, dan pengelabuan. Yang aneh hadirin sekalian, suara-suara ajakan seperti ini kita tidak temukan di negara-negara Eropa, Amerika. Contoh aja, pernah nggak ada seorang pendeta yang ceramah di suatu gereja mengatakan, wahai umat Kristiani, semua agama benar. Silahkan kalau ente mau masuk Islam juga nggak apa-apa. Ada yang gitu. Tapi kenapa yang diliberalkan hanya orang Islam saja? Kenapa yang dibikinkan fikih lintas agama cuman Islam saja? Kenapa nggak dibikinkan fikih Buddha, fikih Hindu, fikih Kristen? Kenapa hanya Islam saja? Dan derasnya ini cuma di Indonesia saja. Tidak lain adalah gerakan sistematik untuk menghancurkan karakteristik Islam dan karakteristik tokoh-tokoh Islam, ulama Islam. Makanya kita harus belajar dengan baik memilah antara wilayah muamalah itu mana? Wilayah lakum dinukum waliyadin, sehingga muncul jelas lana a'maluna walakum a'malukum. Kan itu enggak ada bentuk, enggak harus menimbulkan peperangan, Thomas. Siapa yang mengatakan lakum dinukum waliyadin terus otomatis menyimpulkan satu peperangan besar, telah membuat kedustaan terhadap tafsir Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa hidup damai sejahtera. Bahkan Rasulullah mengatakan lana walakum wa alaina wa alaikum. Hak saya juga hak kamu, kewajiban kami juga kewajiban kalian. Sama. Hadirin sekalian, saya juga belum pernah melihat. Katanya seperti pohon cemara. Dan disinyalir sudah banyak ditanam. Tapi hadirin sekalian, tidak penting buat kita. Yang penting kita yakin bahwa peperangannya itu. Dan yang penting bagaimana kita bisa menjadi muslim yang bisa dipanggil pohon. Siapa muslim yang bisa dipanggil pohon? Ya muslim, ya Abdullah. Makanya selagi muslimnya Abdul Butun, Abdul Syahwat, Abdul Syaiton, gak bakal bisa dipanggil oleh pohon itu. Ini yang penting. Coba sekarang antum lihat orang-orang muslim banyak baca Yasin, tapi enggak faham surat Yasin bilang alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai anak Adam, bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian, jangan sembah itu setan. Tapi berapa banyak orang Islam yang sungkem sama setan. Makanya dikatakan Ibrahim Adham, ketika ada orang yang ngeluh, wahai Ibrahim, kenapa kita sering memanjatkan doa tetapi sering tidak mendapatkan pengabulan? Kata beliau, karena hati kalian mati dari perkara 10. Di antaranya, kalian sering mengatakan setan musuh saya, tapi sering sepakat dalam perbuatan. Yang lebih aneh, Pak, orang Jawa Timur bisa nyekar ke gunung mana itu yang Bromo, baca Yasin 41 kali untuk cari pesugihan.
Allahu Akbar. Di rumah kagak pernah khatam walaupun sekali. Di gunung ke mana? Kawi bisa khatam 41 kali. Itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangankan jadikan rumahmu seperti kuburan, kebalik, kuburan ma'mur. Ma'mur. Rumah sepi kayak rumahnya kuntilanak. Paling tempatnya nonton televisi sama padu. Ya. Padahal harusnya tempatin sholat, baca Al-Quran, zikir. Kita penuhi rumah kita, hiasi rumah kita dengan ibadah. Wallahu a'lam. Itu Mas ya. Ini pertanyaan yang terakhir pada sesi jawab kali ini. Ustaz, dalam satu orang hanya satu masuk surga. Itu dalam kata lain, dalam seekor sapi berwarna hitam ada satu atau lebih bulu yang putih itu yang masuk surga. Bagaimana makna hadis? Apa? Oh. Iya, ini hadis ada dalam Sahih Bukhari yang disebutkan tentang masalah umatnya Nabi Muhammad SAW nanti menjadi penghuni surga yang paling terbanyak. Bahkan umatku ini di antara umat lain yang di neraka seperti warna bulu hitam putih di antara hewan yang hitam, sedikit sekali yang di neraka itu, Mas. Ini memberikan makna bahwa umat Nabi Muhammad itu terbanyak penghuni surga. Gitu. Itu yang dimaksud, jangan dibalik. Umat Islam banyak di neraka, tidak. Ya. Jadi Rasulullah mengumpamakan bulu putih di antara bulu hitam, sedikit sekali. Banyakkan bulu yang hitam cuma sedikit satu di antara satu sapi umpamanya. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penghuni surga terbanyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.